وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita kembali membahas dan mempelajari di antara hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan dan yang akan terus kita pelajari itu akan dapat memberikan faidah kepada kita seluruhnya di dalam menapak kehidupan di dunia ini, agar kita tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan agar kita senantiasa menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang kita akan sama-sama baca dan pahami adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, juga di dalam riwayat Imam Ahmad dari Buraidah radhiyallahu anhu. Qala berkata, yakni Buraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu lil munafiqi sayyid fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Buraidah yaitu seorang sahabat yang mulia, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? La taqulu, janganlah kalian mengatakan, janganlah kalian mengucapkan, lil munafik, kepada seorang munafik, kepada orang munafik itu sayyid, kalimat sayyid, kalimat tuan ya, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan kemuliaan, panggilan-panggilan, gelar-gelar kemuliaan kepada seorang munafik. Fa innahu, karena sesungguhnya, jika yakun, memang dia akan menjadi dengan panggilan, dengan perkataan kita ini, ternyata dia itu menjadi sayyidan, seorang sayyid, dia menjadi orang ya yang dimuliakan, dia menjadi seorang tuan, dia menjadi bos ya dengan perkataan kita, maka faqad askhatum, maka sungguh-sungguh kalian telah membuat murka. Ya, faqad, maka sungguh-sungguh, askhatum, kalian telah membuat marah, yaitu rabbakum, rabb kalian, azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Nah, lagi, jadi Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mengatakan kepada orang munafik perkataan sayyid, yaitu tuan. Maka jikalau dengan perkataan itu ternyata dia menjadi seorang sayyid, dia menjadi seorang tuan, maka berarti kalian telah membuat Allah ya azza wa jalla menjadi murka kepada kalian. Aliyadzubillah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis ini memberikan pengajaran kepada kita, memberikan wasiat kepada kita. Karena ini diantara wasiat-wasiat Rasulullah kepada para sahabat, ya, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bimbingan buat kita, sebagai bentuk pengajaran kepada kita, bahwa Rasulullah sudah jauh-jauh hari ya beliau ya peduli kepada kita agar kita tidak terjatuh, agar kita ini tidak terjerumus ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau mengatakan yang pertama adalah la taqulu, jangan sekali-kali kalian mengucapkan. Karena terkadang kita tanpa menyadarinya, kita tanpa merasa
ya kita melakukan suatu ucapan-ucapan yang menyebabkan kemurkaan Allah. Banyak dalil yang menyebabkan seorang ini tergelincir ya karena ucapannya. Ya banyak orang mengucapkan sesuatu dia jatuh kepada kemusyrikan. Ya banyak orang mengucapkan ini mengucapkan itu lalu dia jatuh kepada perbuatan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Makanya Rasulullah berpesan jauh-jauh hari di dalam hadisnya mengabarkan kepada kita, beliau mengatakan atsaru khotoya ibni Adam fi lisani. Kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu ada pada lisannya. Ya bahkan beliau juga menjelaskan bahwa ya menjadi penyebab orang kebanyakan dimasukkan ke dalam neraka itu adalah karena lisannya. Maka Rasulullah menyuruh kepada kita dalam hadis ini, jangan kita ini mengucapkan sesuatu yang akan menyebabkan kita dimurkai oleh Allah. Apa yang menjadi penyebab Allah murka kepada kita? Yaitu ketika kita berkata, kita mengucapkan ia kepada orang munafik dengan panggilan-panggilan yang mulia seperti Sayyid misalnya. Sayyid itu adalah suatu perkataan yang sifatnya itu adalah meninggikan, ya meletakkan orang munafik itu di atas yang lainnya, seperti kalimat Tuhan misalnya. Atau kita mungkin di sini bos misalnya, atau mungkin juga kita mengatakan Gus misalnya, ya atau ucapan-ucapan yang lain yang sifatnya adalah memberikan kemuliaan, meletakkan kemuliaan. Karena kalimat Said ini ya sifatnya adalah kalau kita ucapkan sesuatu ya fuku qaumahu, ya akan menyebabkan dia itu berada di atas kaumnya. Ya seperti zaim misalnya, pemimpin, atau seperti fadil, orang yang punya keutamaan misalnya. Jadi ketika kita mengatakan kepada orang munafik, jadi kita katakan ya Sayyid, ya wahai Sayyid, atau wahai Sayyidku, wahai tuanku. Nah, kalau ternyata dengan panggilan kita itu ternyata dia jadi dimuliakan orang, dia mendapatkan keutamaan dari orang, itu akan menyebabkan Allah murka kepada kita. Maka janganlah sekali-kali kita memanggil orang munafik itu dengan perkataan Sayyid. Padahal diingat bahwa ya di dalam Islam atau dalil ya di dalam hadis, ya banyak menjelaskan kepada kita bahwa memanggil Sayyid itu termasuk perkara yang dianjurkan, perkara yang dibolehkan dalam agama. Tetapi panggilan Sayyid ini harus kepada orang-orang yang memang ia mulia karena keimanannya, mulia karena ilmunya. Seperti Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan ketika perang Al-Ahzab, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat ya ketika datang yaitu Sa'ad bin Mu'adz, beliau mengatakan kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian menyambut kedatangan Sayyid kalian, tuan kalian. Siapa yang dimaksud Sayyid di sini? Yaitu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ini ya Rasulullah menggelari Sa'ad bin Mu'adz itu dengan kalimat Sayyid, karena Sa'ad bin Mu'adz itulah seorang yang memang memiliki kemuliaan di dalam keimanan, memiliki kemuliaan di dalam ya keutamaan. Ya, begitupun Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim berkenaan dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau mengatakan, "Unduru ila ma yaqulu sayyidukum." Perhatikanlah kepada apa yang diucapkan oleh Sayyid kalian. Siapa Sayyid kalian di sini? Yaitu Sa'ad ya bin Ubadah. Jadi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat tentang Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah bahwa mereka adalah Sayyid ya dari kalian, yaitu tuan bagi kalian, pemimpin bagi kalian, orang yang memiliki keutamaan di antara kalian. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang mengajarkan kepada kita agar kita ini dibolehkan atau dianjurkan untuk mengatakan Sayyid kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan yaitu kemuliaan atau keutamaan di sini. Adapun kepada orang-orang yang dikenal sebagai orang yang buruk ya agamanya, yang memang mereka itu kita ketahui kejelekan agamanya, seperti orang-orang munafik, itu orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya, karena secara lahiriah dia mengaku muslim, tapi ternyata dia lebih condong kepada orang-orang kafir, dan bahkan dia suka mengadakan ceramah-ceramah di gereja-gereja.
ya, dan bahkan dalam ceramah-ceramahnya itu dia suka merendahkan ajaran Islam, ya, atau bahkan dia itu membawa kepada para pengikutnya untuk membuarkan kajian-kajian. Dia muslim, tapi kenapa dia antipati dengan ajaran Islam? Kenapa dia antipati dengan sebahagian kaum muslimin, sehingga dia menghalang-halangi dakwah Islam yang mengajak orang kepada yaitu akidah, kepada tauhid. Ya, ketika ada orang menegakkan sunnah, berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik, dengan seutuhnya, lalu dia menentang dan bahkan mengejek, mengolok-olok orang-orang yang mengamalkan yaitu sunnah Nabi, misalnya seperti jenggot, celana cingkrang, dan yang lain-lainnya. Bahkan diberikan gelar-gelar yang jelek, yaitu dengan kadrun, atau kelompok Wahabi, atau misalnya dengan kelompok radikal dan yang lain-lainnya. Dia muslim, tapi menampakkan ketidaksukaan kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Bahkan dia lebih condong kepada ajaran-ajaran yaitu orang-orang non-muslim, atau kepada budaya-budaya daerah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dia antipati dengan orang-orang yang mengajak umat Islam ini atau umat manusia kepada ajaran Islam yang sahih. Nah, kepada orang-orang yang seperti ini yang jelas nampak kemunafikannya, tidak boleh kita mengatakan Sayyid, tidak boleh kita mengatakan Tuan, tidak boleh kita mengatakan Bos, tidak boleh kita mengatakan Gus atau Tubah Gus atau apa yang sejenisnya. Kalau panggilan-panggilan itu sifatnya adalah untuk memuliakan dia. Nah, kalau dengan panggilan-panggilan kita ini ternyata dia memang dimuliakan oleh orang, dia itu diagungkan oleh orang, maka kita juga akan mendapatkan murka Allah. Faqad askhatum rabbakum. Berarti kalian telah membuat Allah Jalla wa Ala menjadi murka, aliyadzubillah. Maka berhati-hatilah kita menggelari orang-orang yang tidak pantas diberikan atau dicap sebagai orang yang mulia. Karena Allah tidak akan memuliakan orang yang Allah hina. Siapapun yang Allah berikan kehinaan kepadanya, maka tidak ada yang dapat memuliakan orang tersebut. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita berhati-hati, bersikap. Hati-hati kita ini mempergauli orang-orang munafik. Jadi jangan salah kita mempergauli mereka, jangan salah kita katakanlah menyikapi mereka dengan perkataan-perkataan yang menunjukkan bentuk memuliakan mereka. Jelas di dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan kepada Rasulullah, misalnya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin waghluz alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jelas, jadi bukan hanya orang kafir yang harus diperangi, tapi juga orang-orang munafik. Dan kemudian waghluz alaihim, dan bersikap tegaslah kamu, bersikap keraslah kamu kepada mereka. Jadi janganlah kita terlena karena mereka muslim, tapi jelas mereka itu merongrong ajaran Islam, mereka mencabi-cabi, mereka itu menodai. Mereka telah merusak ajaran Islam dari dalam, sehingga umat Islam, jadi yang harusnya mereka itu datang kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lalu mereka antipati dengan ajaran Rasulullah. Bahkan mereka membuat Islam itu berfirqah-firqah. Ada Islam Nusantara, ada Islam ini, Islam itu, segala macam. Supaya sekarang kita jumpai. Ini adalah merupakan perilaku orang-orang munafik seperti ini. Makanya kalau kita ini memahami hadis yang seperti ini, maka jangan kita memanggil, jangan kita menyebut, jangan kita itu mengucapkan panggilan-panggilan mulia kepada orang-orang munafik. Karena ini dilarang oleh Allah Jalla, dan termasuk dosa, karena kalimat akibatnya adalah faqad askhatum rabbakum, maka sungguh-sungguh Allah murka kepada orang-orang yang memanggil, menyebut, memberikan gelar kepada orang munafik yang jelas kemunafikan itu dengan kalimat-kalimat mulia seperti kalimat Sayyid.
Nah itu. Ya, jadi saya ulang, merasakan kepada hadis ini, hendaklah kita berhati-hati, hendaklah kita waspada ketika kita mempergauli orang-orang munafik, siapapun dia. Apakah dia itu tokoh agama, atau apakah dia itu tokoh budayawan, atau apakah dia itu artis, ya atau siapapun dia, yang ketika dia mengaku muslim, tetapi dia menampakkan ketidaksukaannya, menampakkan permusuhannya ya kepada ajaran Islam yang sahih, ya jelas nampak kelihatannya. Ya mereka itu mengatakan ini adalah tradisi Arab, ini adalah budaya Arab, jangan dibawa-bawa ke negeri kita misalnya. Padahal yang dimaksud itu bukan benci kepada Arabnya sebetulnya, tapi yang mereka itu benci adalah sebetulnya ajaran Islam. Cuma iya Arab itu sebagai tameng saja. Padahal juga apa salahnya orang, kalau toh juga iya begitu, apa salahnya orang Arab? Ya sepanjang hidup negara kita tidak pernah ada cerita orang Arab menjajah, tidak ada. Coba pelajari sejarah, tidak ada satupun yaitu catatan ya dalam sejarah kita ya di negeri kita ini Arab Saudi itu menjajah negara Indonesia, tidak ada. Yang ada ya kalau kita belajar sejarah adalah Belanda, Inggris, Portugis, ya kemudian Jepang, dan kemudian juga Cina ya dengan komunisnya, ya selalu menggerecoki, selalu merongrong, menggerogoti kemerdekaan negara kita. Coba, yang ada Arab adalah orang ya atau negara yang termasuk yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Tapi apa balasan kita? Ya, ini adalah tipu daya ya orang-orang kafir, memanfaatkan keawaman, kebodohan sebagian kaum muslimin yang memang mereka barangkali yaitu cinta dunia, lalu mereka menjadi alat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang komunis ya untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, salah satunya adalah menjauhkan kaum muslimin yaitu dengan upaya mereka dari negara asal datangnya Islam, yaitu ya Arab Saudi. Padahal kita tahu Islam itu berasal dari Saudi, kemudian juga Al-Quran dan hadisnya ditulis dalam bahasa Arab, bahkan Nabi pun berasal dari Arab. Nah, apa kita kemudian dengan tidak menyukai Arab ini, kemudian kita juga antipati dengan Rasulullah? Karena secara tidak sadar kita ketika membenci Arab, sebetulnya kita membenci Al-Quran. Kita membenci Rasulullah SAW dan seterusnya. Hati-hati dengan tipu daya orang-orang kafir yang memanfaatkan orang-orang munafik, orang-orang zindik ya untuk supaya kaum muslimin menjauh dari Islam yang sahih. Ya, maka sebab itu Rasulullah sudah membekali pengajaran kepada kita, jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata Said, wahai Tuan, ya wahai Gus, wahai itu bagus, wahai apalagi pokoknya kalimat-kalimat mulia kepada orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya. Dan sekali lagi juga jangan kita ini bergaul dengan mereka, apalagi mempelajari ilmu dari mereka. Ya karena jelas ketika mereka mengeluarkan kata-kata untuk mengajarkan agama, menurut mereka yang ada adalah yaitu perkara-perkara yang batil, apakah itu kemusyrikan atau perkara-perkara bid'ah atau juga hasutan-hasutan ya atau kemudian juga fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada dai-dai lain yang berseberangan dengan mereka. Pada dai-dai itu mengajak kaum muslimin untuk beribadah hanya kepada Allah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman kaum salafus saleh. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari barusan dalam hadis ini ya dapat memberikan faedah kepada kita agar kita berhati-hati, agar kita waspada dari mengucapkan perkataan-perkataan atau bahkan kita di dalam pergaulan terhadap orang-orang munafik dan orang-orang zindik. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kaum muslimin dan khususnya keluarga besar saya. Baik, sampai di sini dulu apa yang dijelaskan, dicukupkan. Walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال
lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.